warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu semuanya, pada kesempatan ini kami akan memberikan sedikit pengarahan kepada ibu-ibu, yaitu tentang screening hipotiroid kongenital. Screening hipotiroid kongenital ini adalah istilah yang menggambarkan berbagai cara tes yang dilakukan kepada beberapa hari kelahiran. Pada bayi baru lahir, kita tidak bisa membedakan mana bayi yang normal dan mana yang tidak. Jadi, di sini dengan melakukan screening, kita bisa memilah bayi-bayi yang mungkin menderita kelainan. Kita tidak bisa membedakan dari awal. Nampaknya bayi tersebut baik-baik saja, padahal dia mengalami suatu gangguan karena gejalanya tidak segera timbul. Jadi, kita diharapkan jangan terlambat mendeteksi atau mendapatkan seorang bayi dengan gangguan tadi. Kalau sudah muncul gejala klinis, itu bisa dikatakan kita sudah terlambat dan akan menjadi kelainan yang menetap. Sangat disayangkan kalau kejadian ini kita dapatkan. Untuk lebih jelasnya, baiklah kita akan melihat pemaparan berikut ini. Pada bayi baru lahir ini sangat penting dilakukan karena screening atau uji saring pada bayi baru lahir adalah yang menggambarkan beberapa cara tes yang dilakukan pada beberapa hari kehidupan bayi yang dapat memisahkan bayi-bayi yang mungkin menderita kelainan dari bayi-bayi yang tidak menderita kelainan. Tujuan daripada screening hipotiroid pada bayi baru lahir ini yang pertama yaitu mengetahui kelainan sedini mungkin sebelum gejala klinis muncul. Jadi di sini sangat perlu kita melakukan screening terhadap semua bayi yang baru lahir untuk mengetahui apakah ada dia kekurangan dari hormon tiroid tadi. Yang kedua, cepat dapat memberikan intervensi untuk mencegah kecacatan atau kematian terhadap bayi itu sendiri. Kemudian mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak tersebut. Screening hipotiroid kongenital, pemeriksaannya adalah di laboratorium dari hasil darah yang diambil dari bayi itu sendiri. Idealnya dilakukan pada saat bayi lahir mulai dari 48 jam sampai 72 jam. Deteksi ini bisa dilakukan agar pengobatan segera dilakukan sehingga tumbuh kembang anak tersebut akan normal. Idealnya yaitu dengan 1 bulan pertama kehidupan yang sering kita sebut dengan golden period atau periode emas pertumbuhan. Hipotiroid artinya kekurangan hormon tiroid, yaitu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid atau kelenjar kondok. Jadi di sini hipotiroid kongenital tadi kelenjar gondoknya tidak berfungsi dengan baik. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon yang membantu mengontrol berbagai fungsi penting di dalam tubuh. Hormon tiroid yaitu untuk merangsang pertumbuhan dan metabolisme tulang. Kemudian hormon tiroid juga dapat berfungsi untuk perkembangan saraf, otak, dan panca indera. Hipotiroid kongenital ini yaitu kelainan kelenjar tiroid yang terbentuk tidak sempurna atau tidak terbentuk sama sekali, atau adanya gangguan terhadap produksi atau fungsi hormon tiroid yang didapat sejak bayi lahir. Walaupun demikian, sebenarnya hipotiroid kongenital ini kita tidak terjadi terhadap semua bayi, tapi untuk menilainya kita harus melakukan screening terhadap bayi tersebut. Dampak jika kekurangan hormon tiroid terhadap bayi tersebut, yang pertama kita bisa melihat pada saluran pernapasannya, penumpukan cairan pada paru-paru. Ini bisa mengakibatkan lidah anak itu besar dan pernapasannya cepat. Kemudian pada metabolisme tubuh ini akan digambarkan nanti seorang anak itu terjadi gemuk atau gagal tumbuh, tidak tahan dingin,
penumpukan lemak di darahnya terlalu banyak. Kemudian pada saluran cerna dan hati ini akan terjadi obstipasi. Obstipasi ini yaitu buang air besarnya terganggu. Kemudian akan terjadi kuning berkepanjangan karena terjadi gangguan di hati anak tersebut. Kemudian pada kulit dan jaringan ikat, kulit ini dingin, kering dan pucat karena terjadinya penurunan dari hormon tiroid tadi. Kemudian rambut kasar, kering dan rapuh. Kulit tebal dan lambat tumbuh, lidah membesar, kemudian erupsi gigi lambat atau pertumbuhan giginya terlambat. Kemudian pada jantung, denyut nadi melambat, jantung membesar, tekanan darahnya akan rendah. Kemudian pada otot dan saraf, retardasi mental ini yaitu pertumbuhan ototnya terganggu, kemudian keterlambatan bicara, gangguan pendengaran. Pada otot ini bisa juga terjadi dengan nampaknya pertumbuhan anak ini sangat pendek dibanding dengan usia anak yang normal. Kemudian dampaknya lagi terhadap kekurangan hormon tiroid yang bisa kita lihat dari darah dan tulang. Bayi ini akan mengalami anemi, yaitu kekurangan darah. Kemudian anak menjadi cebol atau pendek. Kemudian tulang rapuh. Pada ginjal dan elektrolit, bengkak pada tungkai, kelopak mata dan lain-lain. Kemudian gangguan elektrolit. Pada saluran reproduksi, nanti kalau sudah besar akan terjadi puberitas terlambat atau terlalu cepat. Kemudian terjadinya gangguan haid pada anak perempuan. Waktu pengambilan darah untuk SHK ini, sebelumnya kita sudah jelaskan tadi waktu yang terbaik 48 jam sampai 72 jam. Ini adalah waktu ideal. Sedangkan usia masih dalam program SHK ini masih bisa ditoleransi sampai berumur 14 hari. Jadi kesimpulannya, hormon tiroid ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Manifestasi hipotiroid kongenital pada neonatus tidak spesifik, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis. Perlunya screening untuk mencegah keterlambatan. Jadi di sini kami mengharapkan untuk semua bayi yang lahir kita harus melakukan screening hipotiroid. Karena di sini kita mendeteksi hipotiroid kongenital ini dilaksanakan sedini mungkin. Kalau terlambat nanti mengakibatkan terjadinya kecacatan terhadap anak sendiri. Ini kami nampakkan ini adalah kertas saring yang dilakukan pada pemeriksaan screening hipotiroid. Di sini bisa kami nampakkan bayi yang berumur 9 bulan yang menderita hipotiroid kongenital. Jadi kalau dapat kita jangan menunggu anak kita terdapat menderita hipotiroid kongenital dulu baru kita melakukan pengobatan. Kalau sudah terjadi, ini sudah dikatakan terlambat, bisa jadi nanti akan mendapatkan penyakit yang menetap terhadap anak tersebut. Baiklah ibu-ibu semuanya, setelah kita mendengar dan melihat pemaparan tadi, maka dapat kami simpulkan bahwa untuk pemeriksaan screening hipotiroid ini merupakan program kami di Puskesmas Ibu Bate. Maka dari itu besar harapan kami nantinya kalau ibu sudah melahirkan,
ibu-ibu dapat menghubungi kami, bidan-bidan yang berada di Puskesmas Tigo Bale atau bidan yang berada di kelurahan wilayah kerja Puskesmas Tigo Bale. Kami akan datang nantinya mengunjungi ibu-ibu untuk mengambil sampel darah tumit tadi. Sampel ini akan kami kirim ke laboratorium yang dituju. Untuk mendapatkan hasil yang baik, kami harap ibu dapat bekerja sama dengan kami. Itulah harapan kami dari Puskesmas Tigo Bale. Mudah-mudahan kerjasama kita berjalan dengan baik. Demikianlah pemaparan dari kami. Atas perhatian ibu, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.